Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di hari pertama semester Gasal ini kita kembali menyapa kalian dalam sosialisasi skripsi bersama saya Bu Yanti, Pak Yuda, dan Bu Ratri. Tidak bosan-bosan kami Prodi menyampaikan kepada kalian tentang skripsi. Mudah-mudahan semester ini meskipun kita masih daring, masih online, tapi bimbingan skripsi tetap lancar ya. Seperti kita tahu skripsi di prodi kita itu luarannya nanti akan berbentuk naskah publikasi yang siap untuk diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah. Maka dari itu butuh bimbingan yang lebih intensif karena ibaratnya skripsi kalian nanti sudah siap publish begitu ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya baiknya kita memulai awal bimbingan skripsi? Saya akan sampaikan garis besarnya saja, nanti untuk teknisnya ada Pak Yuda dan Bu Ratri sampai kepada sidang skripsi ya. Di awal itu kalian harus pertama menghubungi dosen ya. Jadi kalian silakan menghubungi dosen yang kalian tuju. Saran kami sih kalian mengikuti minat atau kepakaran dosen sesuai dengan tema penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, daftar atau kepakaran dosen itu kalian bisa cek, bisa lihat di website. Sering-sering buka websitenya Prodi ya. Setelah mendapatkan atau menghubungi dosen itu, kalian nanti mengirimkan proposal penelitian kalian itu atau outline atau draft yang tentang penelitian kalian yang ingin kalian lakukan ke dosen yang sudah kalian tuju tadi ya. Sebaiknya sih kalian mengirimkan satu proposal ke satu dosen. Sebaiknya jangan mengirimkan proposal kalian itu ke lebih dari satu dosen ya, 2 atau 3 dosen, jadi kayak cek ombak gitu. Sebaiknya jangan ya, satu dosen dulu, ditunggu ya kira-kira 2 minggu lah ya. Kalau misalnya belum nggak ada jawaban atau dosennya menolak, itu baru kalian bisa cari dosen lain. Kalau misalnya sampai waktu kira-kira 2 minggu kalian nggak dapat dosen, kalian bisa mengirimkan proposal kalian itu ke email Prodi. Nanti selanjutnya Prodi yang akan mencarikan atau memplot ya dosen pembimbing untuk kalian sesuai dengan tema penelitian atau proposal penelitian yang kalian kirimkan ke email Prodi. Nanti di bawah itu ada linknya ya untuk email Prodi, silahkan dihafalkan juga. Nah, sekarang kalau misalnya sudah di ACC oleh dosen pembimbing, kalau kalian sudah dapat dosen pembimbing, bagaimana selanjutnya? Kalian harus langsung mengirimkan bentuk proposal ya, jadi bukan lagi outline, bukan lagi draft, tetapi sudah berbentuk proposal ke dosen tersebut, dan dosen tersebut nanti yang akan mengupload proposal kalian ke aplikasi skripsi UMS ya. Jadi nanti selanjutnya untuk teknisnya Pak Yuda yang akan menjelaskan tentang itu. Kemudian sekarang tentang pelaksanaannya ya. Pelaksanaan bimbingan itu pertama kali kalian akan mendapatkan jadwal. Jadi mengikuti jadwal yang diberikan Prodi ya awalnya. Nanti kalau selanjutnya kalian sudah dapat dosen pembimbing, kalian bisa bikin kesepakatan untuk proses pembimbingan selanjutnya begitu. Nah, aturan dari Prodi itu pelaksanaan bimbingan skripsi itu hanya minimal 8 kali dalam satu semester ya. Minimal hanya 8 kali. Bukan berarti terus 8 kali otomatis sidang, bukan. Itu tergantung proses nanti. Tapi minimal 8 kali dalam satu semester. Dan tidak dilaksukan di di masa UTS atau UAS. Jadi kalau misalnya ada bimbingan di masa UTS bimbingannya berhenti terus kalian padahal lagi pengennya lagi semangatnya nulis, ya ditunggu dulu ya, dipending dulu, nanti setelah UTS atau setelah UAS bisa lanjut lagi begitu. Kemudian nanti setelah proses pembimbingan kalian pasti akan sidang. Sebelum sidang kalian semprot dulu ya, jadi nanti biasanya setelah bimbingan 3 atau 4 kali kalian bisa, dosen pembimbingnya akan meng-ACC proposal kalian untuk diseminarkan. Nah, nanti seminar proposal seperti apa dan bagaimana alurnya, nanti Bu Ratri yang akan menjelaskan ke kalian lebih lanjut lagi. Kemudian sampai pada sidang ya, dan Bu Ratri juga nanti yang akan menjelaskan tentang alurnya.
Lalu nanti setelah sidang itu misalnya waktunya mepet dengan pergantian semester itu gimana, ini yang sering sekali kalian tanyakan atau ditanyakan ke kami itu adalah bagaimana kalau sudah sidang tapi, atau belum sidang baru daftar tapi belum dapat jadwal tapi harus sudah bayar SPP, udah ada tagihan itu seperti apa. Nah ini yang sering sekali ya, jadi bagi kalian itu bisa free, bisa bebas SPP itu kalau kalian sudah mendapatkan SKL ya, surat keterangan lulus, berarti sudah sidang. Gitu ya, itu tentang garis besarnya tentang bimbingan skripsi di prodi kita. Selanjutnya untuk teknisnya mungkin nanti Pak Yuda yang akan menjelaskan. Ini waktunya langsung ke Pak Yuda aja ya. Monggo Pak Yuda. Oke, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan mensosialisasikan terkait dengan skripsi yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Apa yang perlu ditulis dalam skripsi dan kemudian syarat-syarat pendaftaran dan sampai nanti syarat ujian skripsi. Jadi skripsi sendiri merupakan mata kuliah yang bentuknya adalah karya ilmiah tertulis dengan panduan penulisan sejumlah 6.000 sampai 8.000 kata di luar abstrak dan daftar pustaka. Seperti ini ya nanti untuk naskah publikasinya. Jadi nanti panduan terkait dengan publikasi ilmiah Prodi Ilmu Komunikasi bisa diunduh di situs komunikasi.ums.ac.id di bagian skripsi dan magang. Jadi semacam ini mengenai contoh skripsi yang dikerjakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi penulisannya harus sesuai dengan panduan naskah publikasi ini, jadi tidak bisa dengan menggunakan format gaya yang lain. Jadi silakan mengikuti format gaya penulisan naskah publikasi yang ada di situs komunikasi.ums.ac.id. Sama juga ya terkait dengan font dan lain-lain harus mengikuti panduan naskah publikasi ini. Ya, jadi mengenai apa yang dituliskan di awal, di pendahuluan, kemudian di latar belakang itu isinya apa saja nanti harus disesuaikan dengan panduan yang ada di naskah publikasi. Termasuk nanti setelah latar belakang dalam pendahuluan apa yang perlu kita tuliskan, subbabnya, dan kemudian nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing ya mengenai variasinya. Yang jelas untuk garis besar subbab-subbabnya sudah ada di panduannya dalam naskah, contoh naskah publikasi yang ada di situs komunikasi.ums.ac.id. Ya, jadi nanti silakan diunduh untuk contoh naskah publikasinya di komunikasi.ums.ac.id. Di sini nanti bisa kita ketahui juga mengenai daftar pustaka juga, bagaimana penulisannya, terus kemudian bagaimana cara mengutip panduan, mengutipnya mengikuti panduan apa, itu ada di sini semua ya. Di sini ada tulisannya. Penulisan daftar pustaka dan pengutipan mengacu pada panduan penulisan referensi apa ya, American Psychological Association. Yang sudah mengambil PI2 sudah bisa mengakses ya file terkait dengan apa ini. Oke ya, kita bahas balik lagi ke SOP skripsi. Jadi nanti SOP skripsi juga bisa diunduh di situs komunikasi.ums.ac.id. Yang dilihat di layar ini, yang kita lihat di layar ini adalah SOP skripsi. Jadi tadi sudah dijelaskan ya mengenai apa itu skripsi, kemudian bagaimana bentuk skripsi, dan berapa kata yang harus dipenuhi dalam skripsi di Prodi Ilmu Komunikasi ya. Jadi nanti dihitung sendiri dalam aplikasi masing-masing 6.000 sampai 8.000 kata di luar abstrak dan daftar pustaka. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan siapa sih yang boleh mengikuti skripsi. Jadi di sini di SOP skripsi sudah dijelaskan ya. Jadi mahasiswa yang berhak mengambil skripsi adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal 120 SKS. Jadi bukan lulus 120 SKS, tapi telah menempuh 120 SKS dengan IPK minimum 2,0. Ya, jadi tidak perlu ditanyakan lagi ya untuk syaratnya ini. Jadi minimal 120 SKS dengan IPK minimum 2,0.
kemudian sudah lulus beberapa mata kuliah prasyarat yaitu MPS, MPK, dan penulisan ilmiah 2. Jadi kalau yang kemarin penulisan ilmiah 2 dapat nilai C, nggak usah khawatir ya, bisa mengambil skripsi. Jadi tidak perlu mengulang penulisan ilmiah 2, jadi semester 7 atau semester berikutnya bisa mengambil skripsi jika syarat ini sudah terpenuhi. Ya, jadi minimal 120 SKS itu telah menempuh dan IPK minimum 2,0. Untuk mata kuliah prasyarat minimal nilai C. Setelah itu mahasiswa mengaktifkan akun skripsi online yaitu di situs skripsi.ums.ac.id dengan menggunakan email UMS. Ya, jadi silahkan untuk membuka laman situs skripsi.ums.ac.id terus kemudian mengaktifkan email UMS dan silahkan login dan membuat akun di situs ini. Kemudian silakan untuk melakukan request verifikasi ke prodi ya, bahwa mahasiswa akan mendaftar skripsi. Tapi perlu diingat bahwa untuk mengaktifkan akun skripsi dipastikan bahwa nilai semester terakhir itu sudah keluar. Ya, jadi jangan sampai meminta verifikasi prodi sebelum nilai PI 2 keluar atau sebelum semester terakhir keluar. Jadi kalau yudisium kemarin ya usahakan untuk mendaftar skripsi itu minggu-minggu ini saja, karena kalau seandainya kita mendaftar sebelum nilai keluar maka SKS yang terbaca di sistem itu belum 120, jadi hanya sekitar 110 SKS sehingga tidak bisa melanjutkan ke skripsi. Ya, jadi nanti silahkan untuk mengaktifkan akun skripsi di situs skripsi.ums.ac.id dengan menggunakan email UMS dan dilakukan setelah yudisium semester terakhir, yaitu ketika nilai PI 2 sudah keluar di KHS. Seperti itu ya, jadi nanti saat KRS juga enggak apa-apa, yang penting setelah nilai PI 2 keluar, setelah nilai semester terakhir keluar. Seperti ini contoh tampilan lamannya. Jadi nanti silakan login terus kemudian membuat akun dan request, kemudian nanti akan diverifikasi oleh prodi apakah mahasiswa yang bersangkutan bisa melanjutkan ke skripsi atau tidak. Setelah itu tadi teknis yang offline-nya bahwa mahasiswa perlu mengontak dosen pembimbing dan memastikan bahwa dosen pembimbing sudah bersedia untuk membimbing mahasiswa yang bersangkutan. Jika sudah bersedia, maka dosen mengunggah judul, abstrak, dan keywords kata kunci di akun dosen pembimbing masing-masing. Biasanya akan disertai dengan NIM mahasiswa yang mengambil judul tersebut. Ya, jadi dosen pembimbing, akun dosen pembimbing yang mengunggah judul dan abstrak di laman skripsi.ums.ac.id. Jadi bukan mahasiswa tapi akun dosen pembimbing. Setelah itu mahasiswa tugasnya adalah memilih judul tersebut. Perlu diingat jangan sampai memilih judul temennya ya. Jadi kalau di judul itu sudah ada NIM bukan punya kita, jangan diklik karena itu hanya satu mahasiswa yang bisa mengklaim judul tersebut. Jika sudah diklik maka tidak bisa dipilih oleh mahasiswa lain. Setelah itu dosen memverifikasi bahwa judul skripsi tersebut sesuai dengan mahasiswa yang telah mengklik atau memilih judul tersebut. Jadi tidak perlu prodi ya yang memverifikasi ini, cukup dosen pembimbing. Ya, jadi tidak perlu kemudian mahasiswa mengontak prodi untuk meminta memverifikasikan karena dosen pembimbing sudah bisa memverifikasikan lewat akun masing-masing. Ya, jadi nanti minta dosen pembimbingnya untuk memverifikasi mandiri, tidak perlu meminta ke prodi. Setelah itu sudah bisa melakukan proses bimbingan seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yanti tadi ya. Minimal 8 kali sudah bisa berhak mendaftar skripsi jika sudah di ACC ya. Kalau belum di ACC walaupun sudah lewat 8 kali tetap belum bisa mendaftar juga. Nanti kita akan membahas bagaimana syarat-syarat pendaftaran ujian skripsi. Ya, jadi nanti skripsi online ini adalah logbook bimbingan mahasiswa, jadi wajib diisi setiap bimbingan. Ya, jadi setelah selesai bimbingan kita mengisi
tanggal konsultasinya kapan, terus kemudian catatan skripsinya apa. Ya, tidak perlu panjang-panjang, mungkin poin garis besarnya saja sebagai reminder, pengingat kita dan juga dosen pembimbing terakhir kita bimbingan membahas masalah apa. Jadi jangan sampai nanti tidak mengisi logbook bimbingan di skripsi online. Jadi sifatnya ini wajib ya dalam pengisi daftar log bimbingan. Karena daftar log bimbingan ini akan menjadi syarat untuk mendaftar ujian skripsi. Ya, jadi daftar log bimbingan ini di akun mahasiswa masing-masing akan di-print. Setelah di-print, kemudian akan dimintakan tanda tangan ke dosen pembimbing dan menjadi syarat pendaftaran ujian skripsi. Jadi minimal 8 kali logbook bimbingan sudah diisi di akun skripsi online. Ya, jadi kalau tidak diisi dan tidak ada bukti log bimbingan, tidak bisa mendaftar ujian skripsi. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di chat Zoom atau kemudian nanti di YouTube mungkin ya. Kita kembali ke SOP skripsi. Di sini prosedur pengajuan usulan skripsi tadi sudah dijelaskan ya, lewat offline dengan cara mengontak dosen, calon dosen pembimbing. Untuk kontaknya di mana, teman-teman bisa membuka situs komunikasi.ums.ac.id/dosen. Di sini akan mendapati list data terkait dengan dosen prodi ilmu komunikasi yang bisa membimbing beserta minat kajian dan alamat emailnya. Ya, jadi di sini ada list 13 nama dosen tetap ya di prodi ilmu komunikasi. Jadi nanti dikontak itu dulu terkait dengan minat kajian mana yang sesuai dengan skripsi kita. Di itu sudah ada list minat kajian masing-masing dosen. Jadi usahakan untuk memilih mengontak dosen sesuai dengan minat kajian dan skripsi mahasiswanya ya. Jangan sampai mengirimkan naskah skripsi ke dosen yang minatnya berbeda. Misalnya mengirim, di sini ada Bu Ratri ya, minatnya sosiologi, komunikasi antar pribadi, misalnya interaksionisme simbolik, budaya pop, dan ada kualitatif. Ya, jadi kalau seandainya skripsinya teman-teman itu kuantitatif dengan asosiatif misalnya, ya jangan mengirim ke dosen yang sudah menulis di sini kualitatif. Ya, jadi silahkan untuk mencek dosen-dosen mana yang membuka penelitian kuantitatif, mana yang khusus kualitatif, dan tema-tema yang lebih spesifik lainnya. Dan di sebelah kanannya itu ada alamat emailnya ya. Jadi silakan untuk mengontak dosen lewat alamat email ini dan ditunggu paling tidak 2 minggu sebelum kemudian mahasiswa mengontak prodi. Ya, jadi kalau seandainya belum ada kepastian dari dosen pembimbing setelah 2 minggu, silahkan untuk mengirim proposal ke email prodi di komunikasi @ums.ac.id ya, dengan judul email dan tubuh tulisan yang jelas ya. Jadi nanti biar kita bisa paham maksud emailnya apa. Ya, seperti itu. Nanti silakan mulai sekarang jika sudah ada pengumuman PI2 dan dipastikan lulus, kemudian langsung mengontak calon dosen pembimbing, kemudian ditunggu paling tidak 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti silakan untuk mengirim proposal ke email prodi jika belum ada balasan dari dosen pembimbing, atau jika sudah ada balasan dari dosen pembimbing dan mungkin dosen pembimbing tidak bisa membimbing karena alasan-alasan tertentu. Oke, yaitu mengenai mekanisme pendaftaran ujian skripsi. Terus kemudian nanti mengenai proses selanjutnya dalam skripsi. Jadi di skripsi kita nanti ada mekanisme controlling skripsi yang disebut dengan seminar proposal, dan kemudian nanti setelah seminar proposal nanti akan ada ujian skripsi. Mengenai teknis terkait dengan seminar proposal dan ujian skripsi nanti akan dijelaskan oleh Bu Ratri. Silakan Bu Ratri. Baik, terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan
pendaftaran seminar proposal dan juga pendaftaran sidang skripsi. Untuk teman-teman yang sudah mengambil skripsi maupun yang akan mengambil skripsi, saya sarankan untuk join di grup WhatsApp skripsi komunikasi ya. Bisa dengan menghubungi saya, nanti saya masukkan ke grup WhatsApp tersebut, atau nanti bisa scan di barcode yang ada di prodi. Baik, untuk seminar proposal, jadi seminar proposal itu pada dasarnya adalah penyampaian rencana penelitian ya, penelitian skripsi yang harusnya disampaikan kepada dosen penguji. Tapi karena sedang ada pandemik, jadi kalian bisa mendaftar seminar proposal secara online maupun sidangnya juga secara online. Jadi di sini untuk pendaftaran seminar proposal online bisa nanti via Google Form. Ada beberapa syarat di situ yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah naskah. Jadi naskah di sini dari pendahuluan hingga metode, minimal harus sampai metode penelitian ya. Kemudian harus ada transkrip akademik, itu tidak perlu ada ACC dari Kaprodi maupun pembimbing akademik. Kemudian ada scan persetujuan dari pembimbing bahwa sudah boleh mengikuti seminar proposal. Nah itu kemudian ada juga kartu mahasiswa dan ada juga bukti pembayaran. Nah itu syarat untuk seminar proposal yang harus diunggah via Google Form. Kemudian untuk pendaftaran seminar proposal sendiri sebenarnya dibuka setiap saat ya, dan ditutup 1 minggu sebelum UTS maupun UAS. Sedangkan pelaksanaannya bisa pada waktu UTS dan UAS dan seminggu setelah UTS maupun UAS, nanti menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Kemudian yang kedua untuk sidang sidang skripsi itu, jadi untuk syaratnya yang pertama ada salinan berita acara, kemudian ada naskah. Nah naskah di sini yang harus sudah siap uji, jadi sudah diturnitin juga. Kemudian ada bukti telah melakukan magang ya, jadi kalian bisa scan bukti bahwa kalian sudah melakukan magang. Kemudian ada transkrip akademik yang full, yang lengkap. Kemudian ada juga bukti mengikuti bimbingan skripsi. Nah itu bisa cetak logbook bimbingan yang minimal 8 kali ya, 8 kali pertemuan. Kemudian ada juga fotokopi kartu mahasiswa. Kemudian ada bukti turnitin, tadi sudah ya bukti turnitin. Kemudian ada bukti pembayaran SPP. Nah jadi itu nanti juga bisa kalian unggah di Google Form yang akan saya infokan di grup WhatsApp skripsi komunikasi. Dan nanti biasanya setelah sidang kalian akan mendapatkan berita acara ujian skripsi, tapi setelah di ACC oleh ketiga dosen penguji dan juga sudah diturnitin ya. Jadi demikian untuk alur pendaftaran seminar proposal maupun sidang skripsi. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat grup chat ya di YouTube maupun di chat Zoom. Oke, mungkin itu saja untuk alur pendaftaran ujian skripsi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Yuda maupun Bu Yanti. Oke, terima kasih Bu Yanti. Mungkin ini Bu Ratri, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan update di komen ya. Ini kebetulan ada pertanyaan Bu Ratri atau Pak Yuda. Ini tentang dari Restu Tama ya. Ini bertanya jika mendaftar skripsi, tadi kan syarat nilai IP terakhir harus keluar ya. Nah kalau misalnya IP yang keluar itu salah gitu, bagaimana, apakah masih bisa mendaftar skripsi? Gimana ini? Kayaknya nggak apa-apa ya Pak ya, gimana Pak Yuda? Oke, jadi syaratnya tadi IPK 2,0 ya, jadi keseluruhan IP kumulatif, jadi bukan IPS ya, tapi kumulatif itu 2,0. Jadi jika IPK-nya di atas 2,0 jadi masih bisa mendaftar. Kalau seandainya IPK-nya salah, nanti diurus di kesempatan yang berbeda ya, jadi di luar proses pendaftaran skripsi. Jadi nanti bisa dicek transkrip nilainya, terus kemudian disesuaikan dengan
IPK yang ada di skripsi online apakah sudah sama atau belum. Mungkin itu nilai terakhir belum keluar ya. Jadi yang semester ini apakah sudah keluar atau belum mungkin belum masuk di sistem skripsi online ya. Jadi nanti perlu ditunggu saja apakah sudah keluar atau belum. Jika memang belum sama, belum sesuai, jadi nanti bisa diurus di luar kesempatan, di luar skripsi. Tapi untuk khusus pendaftaran skripsi, jika IPK-nya di atas 2,0 maka sudah bisa mendaftar, walaupun tidak sama ya, 2,1, 2,2 mungkin ya, aslinya 2,2 ya, tapi kok di skripsi online cuma 2,1 tetap bisa mendaftar. Cuma nanti untuk di transkripnya diurus di luar kesempatan di skripsi. Ya, gitu tadi ya Mas Reza. Jadi sebenarnya boleh ya, asal kalian sudah memenuhi SKS dan minimal 2,0. Mungkin ini masih revisi tadi ya Pak ya. Jadi itu silahkan nanti masih bisa mendaftar skripsi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Intan Lailatul Khairiyah. Ini izin bertanya ke Bu Ratri nih. Waduh, ini penggemarnya Bu Ratri ya. Intan angkatan 2017. Ya, maaf Bu Ratri mau bertanya, ini angkatan 2017 kan banyak yang tidak mengikuti magang instansi karena online ya, karena pandemik. Nah, kegiatannya itu kan diganti dengan paper magang. Apakah paper magang itu bisa dipakai untuk bisa mendaftarkan skripsi Bu? Kayaknya bisa ya Bu ya? Ya, karena memang selama pandemi tidak tidak dimungkinkan untuk ya magang di instansi, jadi memang sebagai pengganti itu adalah dengan membuat tadi paper magang. Jadi itu bisa digunakan sebagai pengganti syarat untuk magang tadi ya. Ya, bisa. Ya, begitu ya Mbak Intan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman, silakan update di komen. Jadi gitu tadi teman-teman yang disampaikan Pak Yuda dan Bu Ratri. Jadi sebelum sebelum pendaftaran kalian silahkan mulai sekarang kalian mencari-cari atau mulai mereka-reka siapa kira-kira dosen bimbingan yang kira-kira bisa membimbing skripsi kalian. Yang pertama tentukan dulu tema penelitian yang sesuai dengan minat kalian pastinya. Kemudian buka ke website Prodi, jangan males ya buka website Prodi ya. Itu ada tabel, nanti klik, tadi alamatnya sudah disampaikan Pak Yuda. Nanti klik di situ ada tabel dosen-dosen yang ada di Prodi kita, dan di situ juga ada tema minat kajian dosen-dosen tersebut ya. Jadi silahkan nanti menghubungi. Kalau kalian punya nomor WA dosen-dosen tersebut ya silahkan WA. Kalau tidak punya ya pakai email ya, jangan asal tanya saja. Dan mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi ini berhubungan dengan karena kalian akan menghubungi dosen yang akan kalian minta untuk membimbing kalian, jadi tolong perhatikan etiketnya ya. Jadi kalau menghubungi dosen tolong jangan pas jam-jam yang dosen tersebut sedang istirahat gitu. Jadi misalnya sudah lewat Isya atau jam 8 malam ke atas baru WA. Nah, itu biasanya nanti akan dijawab oleh dosennya nanti besok paginya. Jadi daripada kelamaan kalian nunggukan, lebih baik perhatikan juga jam-jam di mana dosen tersebut kira-kira bisa menjawab atau merespon message atau email kalian gitu. Dan tadi yang saya sampaikan di depan tadi, tolong kalian perhatikan ya. Jadi jangan sampai kalian mengirimkan proposal atau outline itu ke beberapa dosen sekaligus gitu. Kalau bisa sih satu dosen dulu ditunggu. Dosen tidak akan melama-lama kok. Kalau misalnya kira-kira seminggu atau 2 minggu tidak ada jawaban, kalian toh bisa langsung ke email Prodi gitu ya Pak ya tadi ya. Jadi nggak perlu khawatir kesusu ibaratnya ya. Jadi semua dosen dikirimin proposal gitu, aduh repot, nanti dosennya malah jadi rebutan kalian atau malah nggak diterima sama sekali gitu kan, nggak enak ya. Nah, kalau diterima semua gimana coba? Yang bimbing lebih banyak apa nggak pusing? Satu pembimbing aja paling kasih sudah pusing kan. Oke. Gimana, ada tambahan nih Pak Yuda atau Bu Ratri, monggo? Tambahan sedikit ya, tadi banyak yang tanya juga via WhatsApp gimana dengan sempropnya Bu untuk yang sudah mendaftar. Nah ini kebetulan minggu ini atau mungkin minggu besok sudah akan mulai direview oleh para penguji ya, jadi sabar nanti feedbacknya berupa file juga lewat email gitu.
Oke, ada pertanyaan juga mengenai dosen yang di luar list prodi ini yang membimbing siapa saja. Nanti diinfokan lagi ya mengenai pembimbingan. Nanti mungkin diutamakan yang ada di list di web dulu ya, untuk yang di luar itu nanti koordinasikan dengan prodi ya. Jadi silakan untuk mengontak calon dosen pembimbing yang ada di list web komunikasi.uams.ac.id dulu, yang ada alamat emailnya dan minat kajiannya. Mengenai dosen lain yang membuka bimbingan akan diinfokan lagi oleh prodi. Nanti prodi yang mengkoordinasikan mengenai pembimbingannya. Ini ada juga pertanyaan tentang berhubungan dengan tadi barusan dari Liana ini ya. Oh sudah, nanti ada Pak Edi sama Pak Edi itu yang di luar tadi ya. Pak Edi itu konsentrasinya marketing komunikasi dan metodenya kuantitatif. Kemudian Pak Fajar Pemudi itu dengan konsentrasi ke media, ya, terutama komunitas itu. Maaf ya tadi audionya agak-agak error. Jadi ini tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Yuda. Jadi ada dosen luar, bukan dosen luar tapi dosen tidak tetap yang bisa membimbing juga, yaitu kita punya Bapak Edi Purwo. Itu tadi konsentrasinya ke marketing komunikasi dan kuantitatif ya beliau, itu kalau kualitatif mungkin ke dosen yang lain. Dan juga Pak Fajar Junaidi dengan konsentrasi kajian ke media ya, terutama beliau sangat pakar di komunitas supporter sepak bola ya. Jadi silahkan menghubungi beliau itu kalau kalian punya minat yang sama dengan kedua dosen tersebut. Ada tambahan lagi Bu Ratri, Pak Yuda? Oke, ada pertanyaan juga, bagaimana prosedur untuk berganti dosen pembimbing ya. Jadi untuk penggantian dosen pembimbing di sini tidak bisa dilakukan di tengah semester ya. Jadi dilakukan di awal semester dengan mekanisme sama seperti mendaftar dosen pembimbing yang baru. Tapi ada syarat tambahan bahwa hal tersebut mengenai pergantian pembimbing ini sudah di-approve, sudah disetujui dan ya sebelumnya dikomunikasikan pasti ya dengan dosen pembimbing yang lama. Ya, jadi dosen pembimbing yang lama sudah diinformasikan dan kemudian dosen pembimbing yang lama sudah setuju bahwa mahasiswa tersebut berganti dosen pembimbing. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa diinfokan ke prodi di notifikasi atau memo bahwa dosen pembimbing yang lama sudah menyetujui untuk berganti dosen pembimbing. Untuk mekanisme pendaftarannya dilakukan di awal semester, tidak bisa dilakukan di tengah semester, dan mekanismenya sama seperti mendaftar skripsi yang baru. Tapi untuk skripsi online nanti judulnya akan kita ubah jadi mahasiswa yang bersangkutan kita keluarkan dari pembimbingan dosen yang lama, dan kemudian dosen pembimbing yang baru mengupload judul yang baru, dan mahasiswa yang berganti pembimbing ini baru bisa memilih judul yang baru. Karena di skripsi online satu mahasiswa hanya bisa memilih satu judul skripsi dan dibimbing satu dosen saja ya. Jadi kalau seandainya dosen pembimbing yang lama belum dalam tanda kutip mengeluarkan mahasiswa tersebut dari bimbingannya, maka mahasiswa tersebut belum bisa mendaftar atau melakukan proses pendaftaran skripsi yang baru. Seperti itu ya. Jadi hanya bisa dilakukan di awal semester dan prosesnya sama seperti pendaftaran skripsi yang baru, hanya perlu ada persetujuan dari dosen pembimbing yang lama bahwa mahasiswa yang bersangkutan akan berganti dosen pembimbing. Oke, gitu ya teman-teman, tentang teknis pembimbingan. Ini sudah hampir masa KRS ya teman-teman. Jadi ini yang saya ingin sampaikan juga, kami ingin sampaikan, tekankan juga, ingatkan juga kepada kalian semua untuk pada masa KRS itu kalian harus sudah usahakan dengan sangat kalian sudah masuk ke
kelas dosen pembimbing yang kalian tuju. Jadi jangan sampai di luar KRS nanti inputting ke sistemnya itu akan sulit, nanti tidak bisa bersamaan. Jadi tolong mulai sekarang ya, mungkin kalian bisa langsung cari dosen. Tadi saya harus mengulangi lagi, tadi saya sampaikan. Silakan cari, hubungi dosen yang kalian tuju, yang sesuai dengan tema kalian, lalu kemudian segera proaktif. Jadi jangan menunggu lama, kalau bisa kalian on terus ya. Mungkin dosen akan merespon message atau email kalian tuh di jam-jam yang beliau longgar, yang kalian mungkin juga tidak akan tahu. Jadi silakan on terus, ini masa 2 minggu ini sampai pada, kalau bisa ya, saya menyarankan sekali kalau bisa kalian di masa KRS itu sudah dapat kelas. Syukur-syukur sudah masuk ya, jadi sudah diklik verified oleh dosennya. Oh ya, ini ada yang tanya lagi nih, monggo Pak Yuda. Ada pertanyaan dari Amira, mungkin host bisa mempersilahkan. Amira, ada raise hand ya dari host, mungkin bisa mengatur untuk pertanyaan atau mungkin lewat chat saja. Oh, menghilang akunnya. Okay. Menghilang, nggak jadi tanya. Atau mungkin pertanyaan yang sama dengan tadi Pak Yuda, jadi sudah dijawab. Ayo silakan teman-teman, masih ada waktu ini untuk kalian, silakan komen pertanyaan. Kita tahu semester ini kita masih daring ya, kita masih online, termasuk bimbingan skripsi, jadi saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Nah, ini kesempatan sosialisasi prodi ini kalian manfaatkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, masih kami tunggu. Berapa menit lagi nih? Udah Tri, mungkin masalah-masalah yang sering terjadi ketika proses pembimbingan nanti semester depan itu pasti online semua atau bisa offline, Bapak Ibu? Ini sampai hari ini itu kita jadi gini teman-teman, jadi kita proses PBM kita, kalau proses PBM kita masih online. Nah, sementara skripsi adalah mata kuliah, jadi kalau mengikuti edaran dari universitas itu harusnya memang tetap online, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada sesuatu yang emergensi harus didiskusikan secara tatap muka, ya silahkan Anda menghubungi dosen, dan ini saya rasa sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pembimbing ya Pak ya, dan tetap mengikuti protokoler yang diterapkan gitu ya. Ini kayaknya ada pertanyaan seperti itu juga sih beberapa kali itu seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada Bu Ratri permasalahan-permasalahan ketika pendaftaran yang sering ditanyakan mahasiswa mumpung kita lagi on ini. Mungkin kalau masalah-masalah terkait pendaftaran tidak ada ya. Biasanya masalah itu ketika setelah ujian bingung minta baus, padahal belum revisi aja belum. Jadi setelah ujian itu ada masa revisi ya, bukan minta tanda tangan pengesahan, tapi memang masih revisi. Jadi sudah betul belum sih revisinya, sudah layak belum sih, baru kemudian dosen penguji akan memberikan ACC. Jadi bukan berarti kalian terus naskahnya dimintakan tanda tangan selesai ya, kan namanya revisi kan perbaikan, bisa jadi nggak langsung tanda tangan, bisa jadi besok balik lagi revisi lagi dan sebagainya. Nah, baru kemudian kalau tiga-tiganya udah dapat, diturnitin lagi, kemudian dikirim balik ke biro, nanti baru mendapatkan berita acara ujian skripsi. Habis itu pausnya dipakai untuk mendaftar SKL ya, mengurus SKL maksudnya. Itu nanti juga lewat Google Form. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Bentar ya, ini ada pertanyaan lagi nih, ini lewat chat ya. Dari Vidya Arinda. Ini bertanya, nanti selama masa pembimbingan skripsi hanya ada 1 dosen atau 2 dosen ya Bu? Tadi kayaknya sudah dijawab sama kita semua ya. Jadi pembimbingnya itu hanya ada 1 selama proses pembimbingan, tetapi barusan tadi Bu Ratri menyampaikan ketika kalian sudah sidang dan ternyata hasil sidang skripsi itu kalian ada banyak sekali revisi. Nah, sementara revisi itu sidang itu sudah melalui 3 penguji. Jadi revisi setelah sidang itu mungkin kalian harus
istilahnya seperti proses bimbingan lagi ke tiga dosen penguji tersebut. Jadi seperti itu ya Mbak Vidya. Jadi kalau pembimbingnya itu satu, dari awal itu kalian hanya akan mendapatkan satu dosen pembimbing. Tapi nanti setelah sidang sesuai tergantung revisinya. Jadi kalau misalnya ketika dosen penguji itu memberikan review dan harus direvisi oleh Anda, jadi Anda harus bimbingan ketika dosen penguji. Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak Bu dari Kali Buddha. Ini tanya Bu, Pak, berarti angkatan 2017 yang akan mengambil skripsi semester depan ini atau semester ini? Maaf audionya ini mic-nya harus ganti-ganti. Mudah-mudahan tidak memutus kalian yang masih memperhatikan. Ini saya ulangi lagi tadi, jadi Mbak Vidya itu tentang pembimbingan skripsi itu hanya satu, dosen pembimbing skripsi itu hanya satu, tapi nanti ketika setelah sidang itu tergantung hasil sidangnya. Apabila revisinya harus dikerjakan, reviewnya disampaikan oleh ketiga dosen penguji, berarti kalian harus merevisi hasil sidang itu sesuai dengan dosen penguji masing-masing. Jadi seperti pembimbingan kepada tiga pembimbing gitu, tiga penguji seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi jawabannya ini sebenarnya pertanyaannya berapa dosen pembimbing? Dosen pembimbingnya satu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan oleh Holifuda ini Pak Bu. Angkatan 2017 yang akan mengambil skripsi semester ini itu sudah bisa kontak Bu Ratri untuk masuk grup skripsi Ilkom atau belum Bu? Jawabannya bisa. Ini berarti sudah mengangguk, berarti jawabannya bisa. Bisanya banyak ya, A-nya ya bisa gitu. Terus ini ada juga dari Restu Tama. Ini ya Restu Tama tanya nih. Kemarin saya dapat info ketika memilih dosen pembimbing skripsi dan ada penyeleksian terus tiba-tiba ditolak, itu bagaimana ya Bu, Pak? Gitu. Kayaknya bisa email ke dosen atau ke prodi ya Pak ya. Monggo Pak Yuda mungkin yang akan menjawab. Oke Mas, siapa? Oke Mas Restu ya. Jadi nanti kalau dosen yang bersangkutan itu sudah membalas email kita, apakah mungkin lanjut bimbing skripsi atau mungkin ada ketidaksesuaian, nanti bisa mengontak dosen pembimbing yang baru, calon dosen pembimbing yang baru, atau langsung mengirim proposal ke prodi. Ya seperti itu. Kalau sudah mepet masa KRS mungkin bisa langsung kontak prodi ya, proposalnya dikirim ke prodi. Tapi kalau seandainya baru-baru ini sudah dikabari oleh dosen pembimbingnya, bisa mengontak calon dosen pembimbing yang lain ya, yang sesuai dengan minat kajian skripsinya. Seperti itu. Ya gitu ya Mas Restu, mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Jadi kalau biasanya dosen menolak itu mungkin karena sudah penuh kuotanya atau tidak sesuai dengan minat kajiannya. Jadi kalau misalnya proposal kamu kualitatif tapi ternyata dosen tersebut lebih berminat kepada kuantitatif, nah itu kan salah alamat ya. Jadinya ayo ting-ting dong. Ini ada lagi nih Pak Yuda Bu Ratri dari Anissa Nuraini, ini bertanya, bagaimana kalau dalam pengajuan judul nanti itu ternyata ada kesamaan judul dengan teman yang lainnya atau yang sudah ada, itu gimana? Wah ini berarti harus sering piknik ke perpustakaan ya. Monggo Bu Ratri atau Pak Yuda yang jawab. Ya biasanya kan memang kita sebelum menentukan judul penelitian kita browsing dulu apakah judul itu sudah ada yang mengambil atau belum. Makanya banyak-banyak ya banyak-banyak baca, banyak-banyak browsing. Nah kemudian kalau misalnya kebetulan sama dengan teman yang lain, harus ini ya nanti dikonsultasikan ke pembimbing baiknya gimana, mungkin bisa fokus penelitiannya kita ubah atau mungkin pakai teori yang lain atau mungkin diganti di metodologi, itu masih bisa diusahakan dengan tema yang sama misalnya. Atau mungkin kalau memang sudah tidak dimungkinkan bisa juga diganti judul juga bisa, tapi biasanya tidak
sejauh itu bisa lewat ganti metode dulu, ganti fokus kajiannya dulu, atau dari teori juga bisa. Jadi masih banyak jalan ke Roma lah ya. Ya, gitu ya, Mas, Mbak siapa tadi yang bertanya. Jadi sering-seringlah piknik ke perpus. Jadi meskipun pandemi, tapi kalian tetap harus piknik ya, piknik tanda kutip. Jadi klik repositori perpusnya UMS, nanti akan banyak sekali daftar judul-judul dan bahkan naskah skripsi dari teman-teman yang sudah ada. Ini masih ada pertanyaan loh, ternyata wah kita penggemarnya banyak sekali ya. Ini ada Mega Cindy mau bertanya, Pak Yuda, Bu Ratri, jika kita ditolak, maaf sekali, aduh saya membacanya agak gimana gitu. Jika kita ditolak dan tidak dapat dosen bimbingan, lalu dicarikan oleh prodi, apakah kemungkinan ditolak juga oleh dosen yang dicarikan prodi, Bu? Ini kayaknya jarang sih kasus seperti ini, karena dosen pasti akan taat kepada apa yang sudah ditetapkan oleh prodi. Gimana Pak Yuda atau Bu Ratri mungkin mau nambah jawaban? Enggak ya. Jadi kalau seandainya prodi sudah mendelegasikan ke dosen pembimbing tersebut untuk membimbing skripsi, maka pasti ya dosen pembimbing akan membimbing sesuai yang direkomendasikan oleh prodi tersebut. Ya, jadi tidak perlu khawatir untuk ditolak berkali-kali ya, cukup sekali saja ditolaknya ya. Jadi nanti dari prodi kita sudah mengarahkan dan akan di-approve oleh dosen pembimbingnya. Tapi jadi tidak bisa ya, misalnya kita sudah ditolak oleh dosen A, nanti prodi juga tidak akan mendelegasikan ke dosen A, jadi ke dosen yang lain seperti itu ya. Jadi tidak bisa mahasiswa mungkin memaksa ke dosen tersebut, itu tidak bisa. Iya gitu ya, jadi penolakan itu hanya sekali saja. Sekali ditolak aja sudah sakit sekali ya Pak Yuda ya, apalagi sampai 2 kali 3 kali. Jadi kayaknya kita juga eman-eman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir deh pokoknya. Jadi kita ada solusi yang paling tepat ya untuk skripsi kalian. Jadi kita alhamdulillah punya prodi yang akomodatif dengan keresahan-keresahan kalian gitu ya. Jadi tenang saja. Makanya biar kalian itu tidak sering-sering ditolak, itu tadi yang saya sampaikan, saya Mbak Yuda dan Bu Ratri itu tadi menyampaikan. Jadi sering-sering piknik ya, tanda kutip. Pikniknya kemana? Ke websitenya prodi lah yang paling deket ya. Buka websitenya prodi, di situ ada daftar dosen. Jadi kalian daftar dosen dan peminatan. Jadi kalau kalian pengen meliti tentang misalnya tentang tentang Instagram, nah itu kemana? Atau misalnya pengen saya kok seneng banget dengan ini ya, dengan isu-isu yang yang sekarang ini, misalnya hoax tentang COVID misalnya, itu ke siapa? Nah itu dicari di dalam tabel itu ada di websitenya. Jadi kalian bukalah websitenya prodi itu sesering mungkin, karena kita mengupdate informasi di website itu juga lumayan cukup sering ya. Jadi kalian juga harus update di situ. Selain itu juga ke website situsnya perpustakaan untuk mengecek. Jadi sebelum kalian nulis proposal, sebelum kalian membayangkan outline-nya, sebelum proposal ya kalian pasti nulis outline dulu. Sebelum kalian merancang outline penelitian, kalian cari dulu di repositorinya perpus itu apakah kira-kira sudah ada nggak ya, sudah ada belum yang sama seperti pemikiran kamu. Jadi sering-seringlah kalian bertamasya istilahnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Pak Yuda itu di dari pendaftaran? Ada lagi? Oh, dari penjadwalan? Oke, jadi memang untuk penjadwalan itu kita sesuaikan ya dengan kesanggupan penguji. Kadang memang saya urutkan dari yang paling dulu mendaftar, tapi ketika penguji belum menyanggupi, belum bisa memberikan waktu untuk menguji, ya saya akan beralih ke yang mendaftar di bawahnya dan seterusnya. Jadi mohon ya, karena 3 penguji itu harus semuanya hadir, semuanya ada ketika Google Meet. Ya, jadi mohon pemakluman ya, kok saya belum. Nah, mungkin ada yang berhalangan dan sebagainya. Jadi saya akan berusaha untuk dari yang dahulu mendaftar, kemudian saya sesuaikan dengan dosen pengujinya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ratri. Pak Yuda ada tambahan?
Oke, kayaknya sudah cukup ya, sudah lumayan lama kita bersosialisasi tentang skripsi. Mudah-mudahan skripsi kalian di semester yang semester online atau semester gimana Pak? Oh, ada pertanyaan lagi nih, sebentar ya, satu lagi ya. Oke, ada pertanyaan dari Ilma. Misal judul penelitian kita itu termasuk judul baru dan belum ada penelitian serupa di kampus, kira-kira itu bagaimana? Ya masalahnya enggak ada ya. Jadi memang sebaiknya untuk penelitian skripsi itu kan kebaruan itu penting ya. Tapi tidak yang utama. Tapi kalau seandainya skripsi kita memang baru dan belum ada, maka tidak ada masalah. Asal penelitiannya penelitian ilmu komunikasi ya. Jangan sampai baru tapi penelitiannya penelitian keguruan atau penelitian pendidikan atau penelitian ekonomi, ya itu tidak bisa. Tetap saja ya, jadi untuk judul penelitian baru tapi di ranah komunikasi. Ya, jadi di sidang itu ada salah satu poin penilaiannya itu adalah kebaruan tema itu. Nah, itu lumayan tinggi ya bobotnya. Jadi malah bagus dong, harusnya kalau kalian punya ide penelitian yang betul-betul baru gitu, malah bagus sekali itu. Jadi justru itu yang sebenarnya kita cari-cari gitu ya. Jadi jangan hanya mengekor ini lihat repositori terus oh ada judul ini kok podo tak ganti kini baik. Jangan sesederhana itu ya. Jadi memang skripsi itu kita harapannya adalah lancar, cepat, tepat waktu gitu ya. Tapi bukan berarti harus tabrak sana tabrak sini, tidak seperti itu. Jadi kreativitas, orisinalitas ide itu justru yang yang kami prodi inginkan sebenarnya. Jadi bagus ya. Kita menunggu justru sebenarnya ide-ide yang orisinil. Bu Ratri ada tambahan lagi? Oh ya, terkait dengan pendaftaran sidang ya. Kadang banyak yang mengirimkan naskah untuk sidang itu belum ada halaman cover, pengesahan, persetujuan pembimbing, sama pernyataan keaslian. Nah itu tolong nanti diperhatikan, semuanya harus sudah komplit. Dan kemudian jumlah kata itu minimal 6.000, maksimal 8.000. Jadi tolong diperhatikan, karena kadang banyak sekali yang baru 4.000 kata sudah daftar. Ada yang ternyata buntung gitu. Buntung dalam artian tidak ada cover, tidak ada apa, cuma naskah aja gitu. Nama aja nggak ada. Jadi nanti bingung nanti yang mau uji. Bisa dikembalikan nanti naskahnya. Ya, mungkin itu saja, Bianti. Ya, terima kasih Bu Ratri. Terima kasih juga Pak Yuda. Dan teman-teman ini mudah-mudahan pagi sampai siang menjelang siang ini sudah bisa menjawab kegelisahan kalian tentang skripsi ya. Kami berharap mudah-mudahan skripsi kalian tetap lancar meskipun ada pandemi ini. Kita tutup aja ya Pak Bu ya. Sebentar lagi sudah adzan zuhur. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya teman-teman di pagi siang ini. Kita tutup acara sosialisasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga skripsi kalian lancar semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.